lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang lanjutan dari persamaan trigonometri ya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang bentuk sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, dan tangan X sama dengan tangan A. Sekarang kita akan lanjutkan ya ke persamaan bentuknya seperti ini. A cos X plus B sin X sama dengan C. Bagaimana caranya kalau kita menemui soal semacam ini? Kita rubah dulu ini ya. A cos X plus B sin X menjadi K cos X min alpha. Dengan catatan K-nya adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat ya. Dan alpha adalah arkes atau inverse ya dari tangan B per A. Dari mana asal ini Pak? Nah, akan saya jelaskan sedikit ya, tapi ini memang agak loncat materinya. Yang pertama, persamaan ini kita bagi dengan A semuanya, sehingga diperoleh cos X plus B per A ya, sin X. A dibagi A kan habis ya, ini B per A sama dengan C per A, seperti ini. Kemudian kita misalkan ya, misal tangan alfa sama dengan B per A, berarti persamaan ini berubah menjadi cos X plus tangan alfa kali sin X sama dengan C per A ya. Masih ingat ya, tangan itu apa? Tangan itu kalau saya punya tangan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa ya. Oke, semua ini kita kalikan dengan cos alfa kali dengan cos alfa, maka diperoleh cos alfa cos X ditambah, perhatikan tangan alfa kalau saya kalikan cos, maka cosnya bisa dicoret itu ya, sehingga ketemunya sin alfa sin X sama dengan C per A kali cos alfa ya. Rumus ini ya, ini belum dibahas ya, tapi nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini akan menjadi cos X min alpha. Sama saja cos alpha min X itu sama ya. Cos X min alpha sama dengan C per A kali cos alpha. Perhatikan di sini kita punya tangan alpha sama dengan B per A. Berarti cosnya ya, kalau kita hafal perbandingan trigonometri, cosnya akan sama dengan ini kan Y per X ya. Ini Y per X. Berarti cosnya adalah X per R. Berarti A per R nya adalah ini, akar A kuadrat plus B kuadrat. Perhatikan yang saya kotak ini. Cos alfanya akan saya rubah dengan ini, A per akar A kuadrat plus B kuadrat, sehingga diperoleh cos X min alpha sama dengan C per A kali A per akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini A nya coret ya, ini pindah ke sana menjadi akar A kuadrat plus B kuadrat cos X min alpha sama dengan C ya. Nah, ini kita misalkan sebagai K. Nah, maka diperolehlah rumus ini ya. K nya adalah
A kuadrat plus B kuadrat. Ini rumus ini. Nah, K-nya adalah ini. Sama kan bentuknya? Oke, dengan catatan alfa adalah arcs dari tangan B per A ya. Karena tangan alfa sama dengan B per A ya. Sehingga alfa itu arcs atau inverse dari tangan B per A. Ini sepintas ya pembahasan bagaimana cara memperoleh rumus ini. Kalau kalian masih bingung ya nanti ya. Ini sementara skip dulu ya. Langsung kita ke contoh soal. Di sini ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan min akar 3 cos X plus sin X sama dengan akar 2. Bentuk ini memenuhi rumus kita tadi ya. Yang tadi apa? A cos X plus B sin X sama dengan akar 2. Kita identifikasi dulu siapa A-nya dan B-nya. Dari sini diperoleh A-nya siapa? A-nya adalah negatif akar 3 ya. Negatif akar 3. B-nya adalah 1 ya. Ya, 1. C-nya adalah akar 2. Kita akan merubah ini menjadi K ya, kita akan rubah ini menjadi K cos X min alfa sama dengan C. K-nya siapa? K adalah akar A kuadrat plus B kuadrat, berarti min akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Kita hitung min akar 3 kuadrat berarti 3 ya. 3 plus 1 sama dengan akar 4, yaitu 2 ya. K-nya sudah ada, berarti nanti ini akan dirubah menjadi 2. Sekarang kita mencari alfa. Alfa adalah tadi apa? Arc dari tangan B per A ya. Tangan B per A berarti berapa? 1 per min akar 3. Ini kalau saya sederhanakan menjadi sepertiga akar 3 ya. Ini penyederhananya begini. 1 per akar 3 kalikan akar 3 per akar 3 ya. 1 kali akar 3 ya 1 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Ini negatif ya. Berarti ini menjadi negatif sepertiga akar 3. Arcus dari tangan negatif ya, sepertiga akar 3. Nah, masih ingat ya, tangan negatif sepertiga akar 3 berada di mana? Tangan negatif itu berada di kuadran berapa? Kuadran 2 dan 4 ya. Ini saya ingatkan lagi di sini. Perhatikan, ini kuadran 2 dan 4 di sini. Di sini tangan positif di kuadran 3 ya. Di sini tangan negatif. Di sini juga negatif. Pertanyaannya, berada di manakah tangan negatif sepertiga akar 3? Apakah kita bebas memilih? Nah, tidak ya. Kita lihat ini. Ini cosnya negatif. Oke. Sinnya positif. Di antara kedua kuadran ini, yang cosnya negatif, sinnya positif adalah kuadran kedua ya. Di sini cosnya negatif, sinnya positif, tangannya negatif. Berarti ini berada di kuadran kedua. Sepertiga akar 3 itu berapa sih Pak? Sudut berapa? Sudut 30 ya kalau di sini ya. Kalau di sini 30, maka tangannya adalah sepertiga akar 3. Karena di kuadran kedua berarti berada di sini nih ya. Nah, di sini 30-nya. Berarti sudutnya yang ini. Nah, berapa ini? 180 kurangi 30 yaitu 150 ya. Berarti ini sama dengan ya, alfa sama dengan 150. Jadi arcus itu begitu. Sudut berapa sih yang nilai tangannya sekian, itu ceritanya ya. Adalah sudut 150. Jangan sampai keliru di kuadran 4 ya. Oke. Saya hapus dulu yang ini.
Selanjutnya kita memperoleh persamaan baru ya, yaitu K cos X min alfa. K nya adalah 2, berarti menjadi 2 cos X min alfa, yaitu 150, sama dengan C nya berapa? Akar 2. Kita pindahkan 2 nya ke sana menjadi cos X min 150 sama dengan setengah akar 2 ya. Ya, ini kembali ke persamaan cos yang awal ya, seperti yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ini akan menjadi cos X min 150 sama dengan cos berapakah yang nilainya setengah akar 2? Cos, masih ingat ya? 45 ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ada 2 cara ya. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu X min 150 sama dengan 45 plus K kali 360. Oke, berarti X sama dengan, ini pindah ke sana jadi plus, berarti 195 plus K kali 360. Kita ganti K nya ya, mulai dari K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 195. Untuk K sama dengan 1 udah lebih dari 360 ya, berarti tidak usah. Berikutnya, kemungkinan yang kedua adalah X min 150 sama dengan negatif ya, negatif 45 plus K kali 360 ya. X sama dengan, pindah ke sana jadi positif, berarti berapa? 105 ya. 105 plus K kali 360. Untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 105 ya. Ya. Untuk K sama dengan 1 sudah di luar interval kita. Jadi himpunan penyelesaiannya yang mana? Ini ya, ada 2 ya. 1, 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, kita urutkan 105,195. Ya, demikian ya bagaimana cara menyelesaikan persamaan bentuk seperti ini. Bisa paham? Ya, coba kita lanjutkan satu contoh lagi ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Hati-hati, kita punya bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Yang ini sinnya di depan, cosnya di belakang ya. Kita tukar dulu ya, kita tukar dulu ini, sehingga menjadi cos X min akar 3 sin X sama dengan negatif 1. Baru kita bisa menentukan A dan B nya. Ini A nya berarti berapa? 1 ya. Ya, B nya yang ini negatif akar 3, C nya adalah negatif 1. Selanjutnya kita mencari K. Masih ingat K? Ya, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat sama dengan akar 4 ya. Akar 4 berapa? 2. Alfanya sekarang. Alfa sama dengan apa tadi? Arcus dari tangan B per A. Min akar 3 berarti ya. Tangan min akar 3. Perhatikan lagi nih, tangannya sekarang negatif juga. Negatif akar 3. Berada di kuadran 2 atau 4. Nah, kita lihat ini ya. Posisi ini. Cosnya positif. Sinnya negatif. Kira-kira kuadrannya berapa? Kuadran 4 ya. Ya. Jadi ini berada di kuadran ke-4. Kalau di kuadran normal,
seperti ini. Akar 3 itu berarti kan tangan 60 ya. 60 nih, akar 3 tangannya. Berarti dia berada di sini. Nah, di sini. Negatif 60 berarti ya. Alfanya bisa menjadi negatif 60. Atau ya, ini sama saja. Alfa bisa juga 300. Ini sama saja. Kalian pilih yang mana? Yang kecil aja ya ini ya. Ya. Kalau sudah ketemu alfanya dan k-nya, kita kembalikan ke persamaan bentuk yang k ini ya. Saya hapus dulu yang ini ya. Kita akan jadikan menjadi k cos x min alfa sama dengan c. K-nya adalah 2 cos x min 60 ya. Berarti jadi plus ya. Plus 60 sama dengan c-nya adalah negatif 1. Nah, kita akan selesaikan persamaan ini. Berarti 2 cos x plus 60 sama dengan negatif 1. Cos x plus 60 sama dengan, ini pindah atau bagi 2 semua, ketemunya negatif setengah. Cos x plus 60. Nah, berapakah cos yang nilainya negatif setengah? Kuadran 2 ya. Kuadran 2 berarti berapa? Cos, iya, 120 ya. Masih ingat kan? Kalau lupa saya ingatkan lagi. Cos yang nilainya setengah adalah cos 60. Ini cosnya setengah. Di kuadran 2 berarti dia ini 60-nya di sini karena negatif. Maka ini ke sini berapa? Ini berarti 180 kurangi 60 atau 120 ya. Oke. Dari sini kita akan menemukan 2 penyelesaian. Yang pertama, x plus 60 sama dengan 120 plus k kali 360. Yang kedua, x plus 160 sama dengan negatif 120 ya, tambah k kali 360. Kita selesaikan yang ini dulu. 60-nya pindah ke sana jadi negatif. Berarti ini jadi 60 ya, karena 120 kurangi 60 plus k kali 360. Untuk k sama dengan 0 diperoleh x sama dengan ini 0, jadi ini 60 ya. Kalau k-nya 1 sudah lebih dari interval, berarti cuma 1 ini ya. Yang kedua, ini akan menjadi x sama dengan 60-nya pindah jadi negatif, berarti negatif 180 ya. Dari negatif 120 kurangi 60 plus k kali 360. Untuk k-nya 0, ini hasilnya negatif, berarti k-nya sama dengan 1 kayaknya. Untuk k sama dengan 1 diperoleh x sama dengan negatif 180 ditambah 360 ya, berarti x sama dengan 180. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 dan 180 ya. Ya, itu pembahasan tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.